Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mubarak Hartono. Di sini saya selaku HRD dari perusahaan Panorama Travel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Panorama Travel. Jadi, perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Adapun tujuan wawancara kali ini yaitu untuk melakukan wawancara rekrutmen terkait posisi translator atau penerjemah dalam perusahaan kami. Mungkin Anda bisa menceritakan tentang diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andreas Rian. Saya saat ini berumur 21 tahun dan saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya lahir di Pulau Limandar, Sulawesi Barat dan besar di sana. Saya adalah orang yang ambisius dan tidak ingin pernah berhenti belajar. Kalau untuk riwayat pendidikan saya dari SD sampai dengan SMK, saya bersekolah di Pulau Limandar dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Pengalaman organisasi saya pernah menjabat di Lembaga Dakwah Fakultas, Pusat Studi dan Dakwah Mahasiswa Muslim atau biasa disebut Pusdam, FBS UNM, dan saya saat ini juga menjabat sebagai Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau Maperwa FBS UNM. Kompetensi saya mempunyai skill di hard skill di bidang Microsoft Excel, Microsoft Word, dan editing. Kalau soal soft skill karena saya telah mampu banyak di organisasi, saya percaya bahwa saya adalah seorang yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan inti. Bisakah Anda menceritakan situasi di mana Anda harus berkomunikasi dengan orang yang memiliki gaya komunikasi yang berbeda dengan Anda? Soal gaya berkomunikasi yang berbeda, pernah sekali di tempat kerja saya harus berkomunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan saya, di mana orang ini ketika berkomunikasi orangnya langsung menyampaikan pendapatnya atau biasa disebut belak-belakan, sedangkan saya cenderung adalah orang yang mengutarakan pendapat dengan betul-betul memperhatikan perasaan orang tersebut. Jadinya ketika kami berkomunikasi kadangkala ada hal-hal yang tidak sesuai di antara kami, tapi seiring berjalannya waktu kami bisa saling memahami dan bisa menyesuaikan cara komunikasi dengan diri masing-masing. Saya rasa itu pengalaman saya. Selanjutnya, apa saja yang Anda rasakan menjadi tanggung jawab Anda dalam proses komunikasi tersebut? Kalau tanggung jawab dalam berkomunikasi, tentunya sebagai seorang yang berkomunikasi dengan orang lain, hal yang paling penting saya rasa untuk bisa menyampaikan pesan kita kepada orang lain tanpa terjadinya kesalahpahaman. Jadi saya selalu memastikan bahwa pesan saya dapat diterima dengan baik oleh orang yang saya ajak bicara. Saya berusaha mengulang dan mengklarifikasi tentang apa yang saya sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kami. Selanjutnya, langkah-langkah bagaimana yang mungkin Anda ambil untuk memastikan pesan tersebut tersampaikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman? Berarti langkah-langkah agar komunikasinya berjalan secara efektif. Kalau langkah yang saya ambil itu, saya selalu berusaha untuk mengklarifikasi apa yang telah saya sampaikan dan mengulang apa yang telah saya sampaikan serta memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi saya berusaha untuk memastikan bagaimana apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar oleh lawan bicara saya, dan selalu memberikan kesempatan agar lawan bicara saya dapat menyampaikan pendapatnya. Saya rasa itu yang saya selalu lakukan agar memastikan bahwa pembicaraan kami berjalan secara efektif dan menghindari kesalahpahaman. Baik. Selanjutnya, bagaimana hasil dari tindakan tersebut memengaruhi interaksi antar kedua belah pihak? Setelah menerapkan hal-hal tadi, saya merasa bahwa hal tersebut dapat membuat komunikasi kami lebih lancar dan membantu membangun pemahaman yang lebih baik di antara kami, serta seiring berjalannya waktu komunikasi kami berjalan secara lebih efektif.
Selanjutnya itu, bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda dalam menghadapi konflik di tempat kerja atau lingkungan Anda selama ini? Pernah satu waktu saat magang terjadi konflik di antara kedua tim. Salah satu pengalaman saya itu ada perbedaan pendapat di antara kedua tim, di mana mereka berdua ini mempunyai pendapat bahwa strategi mereka lebih unggul daripada satu sama lain. Nah, hal ini yang bisa menimbulkan cekcok di antara mereka. Dan saat itu terjadi cekcok di antara mereka dan situasinya makin memanas, sehingga memang harus dimediasi dan ditengahi. Terus, apa yang terjadi? Apa yang menjadi tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut? Atau apa peran Anda dalam situasi tersebut? Ketika hal itu terjadi, tentunya saya tidak bisa memihak hanya sebelah pihak. Saya harus memediasi mereka, menjadi penengah di antara mereka, memastikan suasana tetap terjaga dingin. Tentunya saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pendapat bisa terdengar dan mencari solusi yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Saya rasa itu yang saya lakukan kemarin ketika memang harus mengalami situasi tersebut. Baik. Selanjutnya, apa langkah-langkah spesifik yang Anda ambil untuk mengatasi situasi tersebut? Kalau waktu hari itu saya berusaha mengatur forum diskusi, memfasilitasi diskusi untuk membantu kedua tim untuk melihat kesamaan dari kedua sudut pandang mereka dan mengajak mereka untuk mencari solusi yang lebih baik dibandingkan mereka hanya berpatokan pada strategi mereka yang lebih efektif. Kami berusaha mencari jalan tengahnya untuk menggabungkan aspek-aspek terbaik dari kedua usulan tim tersebut ini. Baik, selanjutnya itu, apa hasil dari tindakan yang Anda lakukan tersebut? Setelah kami melakukan diskusi, alhamdulillahnya itu akhirnya kami menemukan solusi yang mengakomodasi kedua pihak dan meningkatkan produktivitas tim, serta hubungan di antara kedua tim ini alhamdulillahnya itu membaik. Baik, selanjutnya itu, ceritakan tentang suatu keadaan ketika Anda harus menghadapi perubahan secara tiba-tiba di situasi yang penuh tekanan. Bagaimana Anda mengelola situasi tersebut dan apa hasil akhirnya? Mungkin ini terkait seperti perubahan job desk ketika bekerja. Pernah sekali ada perubahan tiba-tiba job desk yang biasanya saya tidak pernah lakukan, tiba-tiba ditugaskan di job desk tersebut. Dan tentunya ketika diberi tanggung jawab baru pada saat yang mendesak, awalnya saya masih tertekan dengan tanggung jawab tersebut karena banyak hal yang harus dikelola. Namun saya segera menyusun prioritas dan saya rasa saya akan meminta bantuan ketika memang saya rasa perlu untuk meminta bantuan dari para senior ataupun orang yang lebih tahu tentang job desk tersebut. Kalau untuk mengelola waktu saya lebih fokus pada tugas-tugas yang penting terlebih dahulu dan berusaha membuat jadwal yang terorganisir sehingga saya bisa mengalokasikan waktu saya secara lebih efektif. Selanjutnya itu, apa langkah-langkah spesifik yang Anda lakukan untuk memastikan konsentrasi tersebut tetap terjaga? Kalau untuk menjaga konsentrasi, saya pribadi adalah orang yang percaya bahwa ketika saya memaksakan diri saya tanpa memberikan jeda, produktivitas saya malah berkurang. Jadi saya selalu memastikan bahwa saya bisa mengambil jeda singkat di antara padatnya pekerjaan ini. Entah itu sekedar minum kopi atau hanya sekedar berjalan-jalan di taman. Sehingga saya bisa merefresh otak saya agar bisa lebih produktif lagi ketika mengerjakan pekerjaan saya. Baik, selanjutnya bagaimana hasil dari langkah-langkah yang Anda lakukan tersebut? Dengan hal-hal ini seperti mengambil waktu istirahat di antara sela pekerjaan, saya merasa saya bisa lebih produktif dalam mengerjakan tugas saya dan saya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan saya juga bisa mengatasi tekanan-tekanan di pekerjaan saya. Selanjutnya itu, ceritakan pengalaman Anda ketika sedang bekerja di situasi lingkungan yang membuat Anda tidak fokus pada pekerjaan Anda. Bagaimana Anda bisa bersikap pada situasi tersebut? Jadi di tempat kerja saya itu banyak orangnya dan pastinya itu tempat kerja saya cukup bising karena banyaknya orang yang bekerja di situ. Saya biasa kesulitan untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas karena banyaknya gangguan suara atau musik-musik yang mereka putar.
Kalau untuk tindakan yang saya lakukan, saya mencoba meminimalisir gangguan-gangguan tersebut dengan menggunakan headphone yang meredam suara agar suara mereka tidak terlalu mengganggu. Dan kalau bisa saya bekerja di ruang yang jauh dari kebisingan jika memungkinkan. Selanjutnya itu, bagaimana hasil dari tindakan Anda tersebut? Apakah memengaruhi pekerjaan Anda? Kalau saya pribadi merasa bahwa dengan melakukan hal-hal tersebut, saya berusaha memakai headphone untuk meredam suara mereka. Jadi saya merasa bahwa gangguan dari luar menjadi berkurang dan saya bisa lebih produktif dalam melaksanakan tugas-tugas saya dan bisa mengerjakannya tepat waktu dan berkualitas. Nah, mungkin ada pertanyaan yang perlu Anda sampaikan terhadap perusahaan ini. Hal yang saya tanyakan itu kalau boleh tahu ketika saya berhasil diterima di perusahaan kakak, kira-kira pendapatan yang akan saya dapatkan nantinya bagaimana? Oh, tentu saja, jika Anda diterima di perusahaan ini, kami akan memberikan informasi lengkap mengenai paket kompensasi termasuk gaji dan tunjangan Anda. Kami percaya transparansi mengenai hal ini penting untuk membangun hubungan yang baik sejak awal. Ada lagi? Saya rasa sudah jelas. Terima kasih. Mungkin itu tadi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami hari ini. Kami sangat menghargai kesediaan Anda untuk berbagai pengalaman dan pandangan. Kami akan mempertimbangkan semua informasi yang telah Anda berikan dan akan menghubungi Anda secepatnya mengenai langkah selanjutnya. Semoga sukses dalam proses ini, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.